Apakah Anda tahu bagaimana Indonesia akhirnya berhasil menghancurkan cengkraman penjajah Belanda setelah berabad-abad lamanya? Perjalanan menuju kemerdekaan ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Mari kita telusuri kisah epik Revolusi Nasional Indonesia yang akhirnya membawa kita pada kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awal abad ke-20, perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia mulai terorganisir dengan lebih baik. Beberapa tokoh nasional mendirikan Partai Nasional Indonesia, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengadvokasi kemerdekaan dan menentang imperialisme serta kapitalisme yang dibawa oleh Belanda. Namun, tantangan besar datang ketika Hindia Belanda diserang oleh Jepang setelah Belanda diserbu oleh Jerman. Jepang membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk menguasai seluruh koloni Hindia Belanda. Awalnya, mereka disambut sebagai pembebas, tetapi sentimen ini tidak bertahan lama. Di bawah pemerintahan Jepang, kelaparan melanda dan lebih dari 4 juta orang menderita. Namun, di balik penderitaan ini, Jepang melatih kaum nasionalis Indonesia yang bersenjata dan terpelajar, yang nantinya menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan kita. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda, mendirikan Republik Indonesia. Jepang menyerah sebulan kemudian, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang segera diperebutkan. Pasukan sekutu, termasuk 1.000 tentara Inggris, dikerahkan untuk menjaga ketertiban di Pulau Jawa. Sebulan kemudian, Belanda mengirimkan pasukan dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan para pemimpin kemerdekaan. Sebaliknya, mereka menawarkan otonomi dalam kerajaan Belanda yang ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Pada hari berikutnya, perang dinyatakan, mengawali fase pertama konflik dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Pasukan Belanda, Inggris, dan Indonesia bentrok di Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 13 Oktober 1945, perang dimulai, dan 1 tahun kemudian semua pihak menyetujui gencatan senjata. Selama konflik ini, 10.000 orang terbunuh dan lebih dari 200.000 orang mengungsi. Dalam perundingan perdamaian pertama, Inggris setuju untuk menarik pasukannya, yang selesai beberapa bulan kemudian. Namun, Belanda tidak mengikuti kesepakatan ini dan pada awal tahun 1947, pasukan pemerintah Belanda melanggar gencatan senjata di Sumatera, meningkatkan intensitas pertempuran. Antara bulan Desember hingga Maret, sekitar 5.000 orang terbunuh, dan para pemimpin kemerdekaan serta faksi-faksi penentang Belanda harus menata ulang strategi mereka. Sebagai hasil dari perundingan, terbentuklah Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari Republik Indonesia dan Pulau Kalimantan. Namun, makna penyatuan ini diperdebatkan, dengan Belanda menunjukkan kesediaan untuk melakukan perundingan karena kelemahan akibat Perang Dunia Kedua. Meskipun kesepakatan ini dipuji secara internasional, kenyataannya lebih rumit. Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan mendasar mengenai bagaimana perjanjian ini harus ditafsirkan. Amerika menawarkan dukungan keuangan kepada Indonesia jika mereka menyetujui syarat-syarat tertentu, namun tidak semuanya diterima oleh pemimpin Indonesia. Belanda menuntut gencatan senjata yang ditolak oleh Indonesia, menyebabkan pertempuran berlanjut dan semakin intensif. Pada bulan Juli 1947, Belanda melanjutkan kegiatan militernya dan 5 bulan kemudian menandatangani perjanjian damai dengan perwakilan Indonesia di atas USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Semua pihak menyetujui gencatan senjata di sepanjang garis Van Mook. Namun, Belanda yang sangat ingin membangun kembali seluruh wilayah jajahannya, melanggar janji gencatan senjata dan melancarkan serangan militer untuk menguasai kota-kota besar di Sumatera dan Jawa pada akhir tahun 1949. Keberhasilan militer Belanda ini dikutuk oleh komunitas internasional. Komunitas Liga Bangsa-Bangsa Arab mendukung Indonesia dan menuntut Belanda untuk mundur.
Dewan Keamanan PBB terus memerintahkan gencatan senjata yang selalu diabaikan oleh Belanda. Amerika Serikat, yang awalnya mendukung Belanda, akhirnya menarik dukungannya. Hal ini membuat Belanda rapuh dan bersedia untuk bernegosiasi. Pada bulan Januari 1949, PBB membentuk dewan baru yang memediasi negosiasi di Den Haag. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia merdeka. Perjuangan panjang dan berdarah akhirnya berbuah manis dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadi awal baru bagi negara yang merdeka dan berdaulat. Sejarah perjuangan ini mengajarkan kita bahwa kebebasan dan kedaulatan tidak diberikan begitu saja, tetapi harus diperjuangkan dengan tekad dan pengorbanan. Jika Anda tertarik dengan cerita-cerita epik seperti ini, jangan lupa untuk menonton video lainnya di channel ini. Klik salah satu dari 2 video yang muncul di layar ini untuk melanjutkan perjalanan sejarah Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.